informasi pertama di Kompas Siang, Saudara. Kemarin lebih dari 54.000 orang positif corona dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus harian COVID-19 tertinggi nomor 2 di dunia. Kamis pagi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, tidak menutupi kemungkinan PPKM Darurat akan diperpanjang untuk mengurangi kerumunan warga. Indonesia terus mencatat kenaikan infeksi COVID-19 hingga mencetak rekor kasus tertinggi dalam beberapa hari berturut-turut. Indonesia disebut sebagai epicenter baru kasus COVID-19 menggantikan negara India. Data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan per 14 Juli 2021, Indonesia memiliki kasus positif baru sebanyak 54.517 kasus, sembuh sebanyak 17.762 kasus, dan meninggal mencapai 991 orang. Sementara dari situs worldmeter.info, kasus harian tertinggi per 14 Juli kemarin oleh Brazil dengan penambahan kasus harian 57.664 orang, disusul Indonesia 54.517 orang, dan Inggris di posisi ketiga dengan 42.302 orang. Sementara untuk kawasan Asia, Indonesia menjadi epicenter kasus COVID menggantikan India. Indonesia yang pertama, disusul India dengan 41.854 kasus dan Iran 23.371 kasus. Berdasar sebaran wilayah per 14 Juli kemarin, DKI Jakarta menjadi penambahan tertinggi harian, yakni 12.667 kasus, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Upaya menekan laju penularan harus diimbangi dengan gencarnya program vaksinasi. Tercatat hampir 2 juta orang divaksinasi untuk dosis pertama. Sementara untuk vaksinasi COVID-19 dosis kedua, tercatat sebanyak 420.556 orang. Total ada 2.415.382 orang divaksin pada 14 Juli kemarin. Terkait Indonesia yang kembali pecahkan rekor kasus harian, pagi ini Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Menko Marifest Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan melihat perkembangan 2 minggu ke depan dari masa inkubasi virus. Tak menutup kemungkinan PPKM Darurat akan diperpanjang agar mengurangi kerumunan warga. 54.000 PPKM Darurat tidak efektif. Nah, saya minta sekali lagi Bapak Ibu, masa inkubasinya ini tadi saya singgung adalah 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi di dalam 3 minggu ini bisa aja nanti apa yang terjadi. Yang kita tidak mau setelah 3 minggu itu jangan ada lagi naik. Supaya tidak naik, kita harus mengurangi kerumunan-kerumunan. Karena kerumunan-kerumunan itu baru nanti kelihatan beberapa waktu ke depan. Dan ingat, Delta varian ini sangat besar penyebarannya. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kenaikan angka positif COVID bisa terjadi hingga akhir Juli. Menkes Budi Gunadi juga menilai kunci penurunan angka penularan COVID-19 adalah disiplin mengurangi pergerakan. Kalkulasi berdasarkan data-data yang ada di India, karena India juga kenaikannya cepat sekali. Jadi kalau saya melihat, ini mungkin di bulan ini kita harus antisipasi. Sampai akhir bulan kita harus benar-benar mempersiapkan fasilitas kesehatan kita, dan ini sangat ditentukan oleh ketegasan kita, disiplin kita untuk mengurangi pergerakan. Demi terwujudnya pengurangan pergerakan yang dapat memicu penularan COVID-19, pemerintah berencana memperpanjang masa PPKM darurat bila angka penambahan kasus penularan COVID-19 masih tinggi. Indonesia sudah semestinya belajar dari negara India yang mengalami perburukan kasus COVID-19. Pada Mei lalu, India mengalami kasus baru harian mencapai 412.000 dan kematian sebanyak 4.000 hanya dalam waktu 24 jam. Tsunami COVID-19 di India akibat buruknya pelanggaran protokol kesehatan dan penurunan drastis program vaksinasi. Tim Liputan, Kompas TV.